Menurut IHPS 2 2021, laporan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK, adanya 5 permasalahan dalam pengelolaan dana tapera dan biaya operasional Badan Pengelola Tapera, salah satunya pengembalian dana atau simpanan. Laporan BPK menemukan adanya 124.960 pensiunan yang belum menerima pengembalian dana, total mencapai 567,5 miliar rupiah pada 2021. Selain itu, peserta pensiun ganda sebanyak 40.266 orang juga belum menerima pengembalian dana total 130,25 miliar rupiah. Pemeriksaan BPK ini mencakup instansi BP Tapera di DKI Jakarta, Sumatera Utara, Lampung, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, dan Bali. Selain itu, adanya kesalahan data peserta aktif Tapera. BPK mencatat data peserta aktif BP Tapera 247.246 belum muktahir, yakni kategori data dengan riwayat kepangkatan anomali sebanyak 176.743 orang, serta 70.513 peserta tanpa kelengkapan nomor induk kependudukan. Wacana majunya Anies Baswedan sebagai bakal calon gubernur DKI melalui PDIP semakin menguat. Meski demikian, partai berlambang moncong putih masih malu-malu. Beras jenis premium naik dari Rp13.900 menjadi Rp14.900, sementara harga beras kelas medium dari Rp10.900 menjadi Rp12.500 per kilogramnya. Pengunduran diri Kepala IKN memunculkan spekulasi penyebab dan ancam proyek ambisius Joko Widodo yang akan dilanjutkan Prabowo. Selamat pagi, apa kabar pemirsa? Selain berita utama tadi, sejumlah laporan menarik juga akan menemani aktivitas pagi Anda. Bersama saya Raisa Nadia, berikut seputaran news pagi selengkapnya. Pemirsa, Kepala Otoritas Ibu Kota Nusantara Bambang Susantono mengundurkan diri dari jabatannya. Pengunduran diri Bambang juga diikuti oleh pengunduran diri Wakil Otorita IKN Doni Rahayu. Pemerintah mengumumkan pengunduran diri Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Bambang Susantono dan Wakil Kepala IKN Doni Rahayu. Pengumuman ini disampaikan langsung oleh Menteri Sekretaris Negara, Pratikno. Menurut Pratikno, Presiden Joko Widodo telah menerima surat pengunduran diri dari Doni dan Bambang. Presiden juga menaikkan keputusan Presiden terkait pemberhentian Bambang dan Doni sebagai Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN. Nah, pada hari ini telah terbit keputusan Presiden tentang pemberhentian dengan hormat Bapak Bambang Susantono sebagai Kepala Otorita IKN dan juga Bapak Doni Rahayu sebagai Wakil Kepala Otorita IKN. Dalam konferensi pers, Mensesnek Pratikno mengungkapkan alasan pengunduran diri Bambang dan Doni yang membuat publik bertanya-tanya. Pratikno hanya mengatakan keinginan mundur dari keduanya sudah cukup lama disampaikan dan baru terlaksana hari ini. Setelah Presiden menunjuk Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono dan Wakil Menteri ATR BPN Raja Juli Antoni sebagai PLT Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN. Presiden Jokowi memberikan tugas khusus kepada Basuki dan Raja untuk menyelesaikan permasalahan tanah di IKN.
Guna meyakinkan pada investor, Basuki juga memastikan IKN akan siap menggelar perayaan 17 Agustus tahun ini. Fokusnya tugasnya adalah mempercepat pelaksanaan program. Karena kita yakin bahwa otoritas sudah membuat program-program dalam pembangunan IKN ini. Nah, kami berdua ditugasi untuk mempercepat pelaksanaan program tersebut yang sesuai dengan urban design, sesuai dengan hasil sayembara yang lalu, urban design untuk pengembangan atau pembangunan IKN ini dengan konsep negara Nusa Rimba. Basuki juga menambahkan mundurnya Bambang Susantono sebagai Kepala Otorita IKN tidak terkait persiapan rangkaian acara peringatan HUT RI 17 Agustus di IKN. Oh enggak, itu lain lagi. Kalau untuk 17 Agustusan, saya kira Pak Mensesnek sudah mempunyai skenario simulasinya besok akan kita lakukan. Pengunduran diri Bambang dan Doni terbilang mendadak karena dilakukan hanya dalam waktu 2 bulan sebelum rencana upacara peringatan HUT Republik Indonesia 17 Agustus 2024 digelar di IKN. Meski demikian, pembangunan di Ibu Kota Nusantara terus dilakukan. Pemerintah telah merampungkan 74% pembangunan. Kantor Presiden di IKN direncanakan siap digunakan pada bulan Juli. Sementara perumahan untuk menteri di IKN diprediksi akan selesai tepat waktu. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, wacana majunya Anies Baswedan sebagai bakal calon gubernur DKI melalui PDIP semakin menguat. Meski demikian, partai berlambang moncong putih kembali berdalih masih mengkaji untuk mencari pemimpin yang terbaik saat bertarung di Pilkada Jakarta. Wacana diusungnya kembali Anies Rashid Baswedan pada Pilkada DKI Jakarta kembali muncul. Salah satu kendaraan politik yang rencananya akan digunakan oleh mantan gubernur DKI tersebut adalah PDIP. Meski wacana tersebut terus menguat, namun pihak partai berlambang moncong putih ini berdalih masih mengkaji secara seksama untuk mencari pimpinan terbaik untuk gubernur dan wakil gubernur Jakarta dan juga daerah-daerah lainnya. PDI Perjuangan juga sedang menyiapkan kader-kader terbaiknya untuk dimajukan dalam pilkada, bahkan ada nama baru yang sedang diproses oleh partai. Pancasila, seluruh usulan selama itu dari bawah akan dikaji dengan seksama untuk mencari pemimpin yang terbaik untuk gubernur dan wakil gubernur DKI dan juga daerah-daerah lain. Partai menyiapkan dengan sekolah partai, dengan melakukan penugasan-penugasan kader dan tentu saja melihat kehendak rakyat. Sebelumnya sejumlah relawan telah bertemu dengan Hasto untuk mengusung mantan gubernur DKI Jakarta tersebut di Pilkada November mendatang. Karena itu ada yang berpikir harus tetap ada panggung politiknya. Nah, tapi kelemahannya adalah begitu ada panggung politik dan dia menang, maka kota Anies menjadi DKI saja. Diusungnya kembali Anies karena terbukti telah membawa kemajuan di Jakarta. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan. Bupati Kendal Diko Ganindito memberi foto yang berpasangan dengan Raffi Ahmad lengkap dengan seragam kepala daerah. Kedua anak muda ini digadang-gadang akan maju di Pilkada Jawa Tengah. Bupati Kendal, Jawa Tengah Diko Ganindito kembali bertemu dengan Raffi Ahmad di Perpustakaan Daerah Kendal, Jawa Tengah. Pertemuan kedua publik figur ini disambut ratusan warga dan influencer. Usai bertemu, Diko memberikan foto yang berpasangan dengan Raffi Ahmad lengkap dengan seragam kepala daerah. Meski masih malu-malu, keduanya berniat maju dalam Pilkada Gubernur Jawa Tengah. Jadi kita masih sambil melihat nanti perkembangan seperti apa. Intinya, jadi atau tidak jadi, gerakan sosial dalam membangun UMKM Jawa Tengah, saya sama Mas Raffi insya Allah terus berjalan. Kita klarifikasi yang pertama itu bahwa aku tuh ngejelasin dulu awalnya, jadi biar masyarakat tuh berpikir bukannya kita mau main-main gitu, enggak, emang beneran kita mau ngegas Jawa Tengahnya untuk di UMKM. Tapi kata Mas Diko, Mas tapi ternyata ini beneran, dikasih lihat surveinya Mas Diko tinggi ternyata. Nah, dari nama-nama yang beredar, saya kira memang belum ada satupun kandidat yang tinggi. Pemirsa, fenomena El Nino jadi alasan kenaikan harga bahan pokok. Beras jenis premium dari Rp13.900 menjadi Rp14.900. Sementara harga beras kelas medium dari Rp10.900 menjadi Rp12.500 per kilo.
Di Pasar Gondangdia, Jakarta Pusat, kenaikan harga beras oleh Bappenas sejak 1 Juni lalu belum dirasakan karena sebagian pedagang masih menggunakan stok lama. Harga beras sampai Senin kemarin masih di kisaran Rp11.000 hingga Rp12.000 per kilogramnya. Sementara untuk gula pasir di angka Rp19.000. Harga gula pasir masih tinggi dari harga sebelumnya yang hanya Rp15.000 per kilogramnya. Kondisi berbeda terjadi pada sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Tangerang, Banten. Harga beras kualitas rendah dari Rp10.000 per kilogramnya menjadi Rp11.000 per kilogramnya. Sedangkan beras dengan kualitas medium kini berada di kisaran Rp12.000 per kilogramnya, sementara beras dengan kualitas premium dari harga Rp13.000 hingga Rp14.000 menjadi Rp15.000 per kilogramnya. Beras naik ini jadi bingung juga ya. Mau gimana lagi rakyatnya? Iya. Jadi Ibu mengurangi pembelian apa mengurangi kualitas belinya, Bu? Iya, emang sih kurang juga makannya. Mengantisipasi permainan harga kebutuhan pokok seperti beras, Komisi Pengawas Persaingan Usaha Kantor Wilayah 1 Medan melakukan sidak ke sejumlah pasar tradisional. Kenaikan harga beras dan kebutuhan pokok lainnya mengundang berbagai komentar netizen. Kenaikan harga-harga membuat rakyat semakin terjepit. Tim Liputan melaporkan. Pemirsa, meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan, khususnya wisatawan lokal di 5 destinasi pariwisata super prioritas, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menggelar Wonder Space by Wonderful Indonesia di Stasiun MRT Jakarta. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menghadirkan Wonder Space by Wonderful of Indonesia di Stasiun MRT Bundaran Hotel Indonesia Jakarta. Wonder Space dihadirkan dalam rangka mengenalkan 5 destinasi super prioritas, yaitu Danau Toba, Borobudur, Labuan Bajo, Mandalika, dan Likupang kepada masyarakat, khususnya generasi milenial dan Gen Z. Event Wonder Space dikemas secara modern dengan tampilan video mapping dan menampilkan petualangan di 5 destinasi super prioritas. Seneng sih, happy bisa datang ke sini, bisa ngeliat-ngeliat, seru deh. Seneng banget di ruang publik ada tempat yang free, terus keren, jadi bagus pokoknya. Kita harapkan bisa meningkatkan pengalaman menggunakan transportasi publik berskala berkelas dunia MRT, tapi juga bisa mendorong lebih banyak wisatawan Nusantara mengambil momen liburan untuk berwisata di Indonesia aja. Wonder Space by Wonderful Indonesia akan berlangsung selama 30 hari, dimulai tanggal 1 hingga 30 Juni di area Indonesia 1, Stasiun MRT Bundaran HI, dan dapat dinikmati dan dikunjungi secara gratis. Dari Jakarta, Stephen Patinama, iNews melaporkan. Jelita Academy yang diinisiasi oleh Indira Sudiro, Putri Indonesia pertama tahun 1992, menggelar workshop Immerse Yourself in Our One Full Day Transformatif. Terselenggarakannya kegiatan tersebut untuk memberikan motivasi terhadap perempuan-perempuan Indonesia untuk mendapat konektivitas secara menyeluruh. Puluhan peserta ikuti workshop Immerse Yourself in Our One Full Day Transformatif yang digelar oleh Jelita Academy yang diinisiasi oleh Putri Indonesia pertama tahun 1992 Indira Sudiro di All Season Hotel Tamrin Jakarta pada Sabtu kemarin. Workshop terbagi menjadi 3 sesi dan diisi langsung oleh 3 coach narasumber yang ahli di bidangnya, seperti Angelina Sondag sebagai motivator, Alia Febiani sebagai depth fisioterapis, dan juga Indira Sudiro selaku inisiasi sekaligus body wellness coach and balance lifestyle enthusiast. Kegiatan ini bertujuan memberikan motivasi terhadap perempuan-perempuan Indonesia untuk mendapatkan konektivitas secara menyeluruh dalam hal keterlibatan spiritual dalam kehidupan sehari-hari, pemahaman mengenai masalah dan pola emosional, hingga gaya hidup sehat. Kegiatan juga memberikan edukasi tentang pemahaman kepada perempuan Indonesia bahwa kesehatan yang baik merupakan holistik, keutuhan melalui hubungan tubuh, pikiran, dan juga jiwa.
kita sudah mengalami satu proses kehidupan hingga sampai di titik ini. Jadi apa yang kami alami itu merupakan pengalaman aktif kami yang ingin kami share dalam bentuk pengalaman langsung maupun ilmu yang kita bisa sharing yang tentunya bermanfaat untuk teman-teman perempuan lain. Jadi yang mereka-mereka yang belum mengalami tidak perlu langsung mengalami secara aktif, tapi cukup mengalami secara pasif melalui apa yang kami bagikan, dan tentunya juga menemukan solusi untuk mengatasi jika memang ada problem atau masalah-masalah yang dihadapi oleh perempuan-perempuan ini. Jadi kami ingin juga perempuan ini semua bisa dalam tanda kutip untuk menjadi versi yang terbaik dari dirinya. Kedepannya Jelita Academy akan menyelenggarakan Jelita Academy film lanjutan. Diharapkan kaum perempuan di Indonesia dapat segera mengatasi kekurangan-kekurangan yang ada pada dirinya serta mendapat solusi terbaik. Dari Jakarta, tim liputan melaporkan. Kami akhiri jumpa kita pagi ini. Saya Raisa Nadia, selamat beraktivitas, tetap semangat, dan sampai jumpa.